selamanya sampai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kita kaum muslimin masih merasa asing dengan kata istishab, atau mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui apa itu kata istishab tapi belum mengetahui secara dalam. Maka dengan ini izinkan kami membantu teman-teman untuk mengetahui secara singkat mengenai istishab. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang istishab terlebih dahulu. Dalam Islam, istishab adalah upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Hakikat dari istishab adalah tetap memberlakukan hukum yang telah berlaku sebelumnya selama belum ada yang mengubahnya. Konsep istishab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Waktu. Istishab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan, yaitu waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya. 2. Ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh atau isbat, dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan atau nafi. 3. Dalil. Istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam istishab. Mengutip buku usul fikih, kajian hukum Islam oleh Iwan Hermawan, Abu Zahra membagi istishab menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, istishab al-ibabah al-asliyah. Istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah atau boleh. Penerapan kaidah ini terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di muka bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Yang kedua, istishab al-barah al-asliyah. Istishab ini berdasarkan prinsip bahwa dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban, sampai ada dalilnya yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. 3. Istishab al-hukmi, didasarkan pada tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seseorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai terbuktinya adanya perceraian. Yang keempat, istishab al-wasfi, istishab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa air itu menjadi najis. Contoh penerapan istishab. Adapun beberapa contoh penerapan istishab di antara lain, yang pertama, bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, penerapan konsep istishab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang kedua, bidang hukum perdata. Penerapan konsep istishab dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggung jawab berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seseorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi utangnya, tergugat berhak untuk menolaknya hingga penggugat mampu membuktikannya di pengadilan. Yang ketiga dan yang terakhir, hukum perkawinan. Jika menurut konsep istishab, praktek nikah siri dianggap tidak pernah sah, sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti sah tersebut sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kedudukan istishab. 1. Istishab sebagai pedoman dalam menentukan hukum Islam. Menjadikan istishab sebagai pegangan dalam menentukan hukum suatu peristiwa yang belum ada hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hambaliyah,
Malikiyah, Dahiriyah, dan sebagian kecil dari ulama Hanafiyah. Berdasarkan kepada dalil, para ulama menetapkan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. 1. Pada dasarnya, yang dijadikan dasar adalah suatu yang terjadi sebelumnya. 2. Apa yang diyakini adanya tidak hilang karena adanya keraguan. 3. Asal hukum suatu adalah boleh. Untuk kedudukan istishab yang kedua, menolak istishab sebagai pegangan dalam menetapkan hukum Islam. Sebagian ulama lainnya menolak istishab sebagai pegangan dalam menentukan hukum Islam. Ulama golongan kedua ini kebanyakan adalah ulama Hanafiyah. Mereka menyatakan bahwa istishab seperti yang disebutkan di atas adalah tanpa dasar dan menolaknya untuk menetapkan hukum baru. Yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Yang hancur lebur akan terobati. Yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti.